Najis. Ya, jadi kita memasuki bab syarat-syarat sholat dalam kitab Bulughul Maram. Syarat sholat itu Islam, baligh, berakal. Jadi kalau orang yang nggak Islam sholatnya tidak diterima, harus masuk Islam dulu. Baligh bagi laki-laki sudah mimpi jima, bagi perempuan sudah haid. Berakal lawannya adalah gila. Rufi'al qalam an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 hal. Artinya amalnya tidak dicatat. Pertama kan anis sobiyyi hatta yaqila hatta yahtalima. Cariin anak kecil sampai dia dewasa. Ya. Kemudian dari anak kecil tadi ya, anis sobiyyi hatta yahtalima. Wa anil majnun, yang kedua orang gila. Dari orang gila, orang waras, hatta yaqila, sampai waras, sampai normal. Yang ketiga apa? Wa ani Islam, baligh, berakal. Sobi sampai dewasa, dari yang gila sampai dari yang tidur sampai dia bangun. Anin naimi hatta yastaiqidha. Wa anin naim hatta yastaiqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau orang tidur tidak wajib sholat, nah setelah bangun baru dia wajib sholat. Ya, sekarang masuk ke hadis berikut ya. Jadi Islam, baligh, berakal. IBB Islam, baligh, berakal. SS suci badan dari hadas dan najis, suci pakaian dan tempat dari najis. SS menutup aurat. M3 sih sebenarnya, M3 menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat. M3 N terakhirnya, niat. IBB Islam, baligh, berakal. SS suci badan dari hadas dan najis, suci pakaian dan tempat dari najis. M3 itu 3M ya, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat. Baru udah akhir N, niat. Itu baru bagi yang meyakini niat di luar sholat. Nah. Baik. Wa an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjid. Salah, 232 ya. Saya ulang ya. Wa an Abi Marsadil Ghanawi ya. Wa an Abi Marsadil Ghanawi, monggo. Wa an Abi Marsadil Ghanawi radhiyallahu anhu. Atasnya satu ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau sami'tu Rasulullah ya. Rasulullah karena dia maf'ul bih. Sami'tunya kan fi'il fa'il. Rasulullah, aku mendengar Rasulullah. Rasulullah itu maf'ul bih. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqul la tusallu ilal kuburi
La tusallu ilal kuburi wala tajlisu 'alaiha. wala tajlisu 'alaiha. Ini yang banyak dilanggar nih. Kalau ke kuburan banyak dilanggar. Maka cara membuat kubur harus dirancang supaya orang tidak sampai duduk di kubur. Itu dibuat sebenarnya yang canggih. Jadi membuat kuburan itu berdasarkan sunnah itu harus ada jalan untuk. Nah yang malah yang bagus di Karawang itu. Wah itu mah enak di situ mah, bagus. Udah gitu tidak serem, tidak pakai batu-batu nisan yang tinggi-tinggi. Malah nyunah itu. Itu nyunah apa bisnis nggak tahu kan? Ya enak ya, simple kan bisnis. La tusallu, janganlah kalian sholat ilal kubur, menghadap kubur. Maksudnya itu menghadap kubur. La tusallu, janganlah kalian sholat ilal kubur, menghadap kubur. Menghadap ya. Atau kepada kubur di sini. Ilal kepada ya. Jadi menghadap. Iya, ilal kubur, kepada kubur atau menghadap kubur. Sebetulnya bisa dipahami meskipun tujuannya bukan menyembah kubur, tapi dia khawatirkan akan menganggap kubur itu sesuatu yang sakral ke depannya itu. Jadi ini sebenarnya saddud daroi, jadi preventif, antisipatif. Nanti anak cucu kan bisa saja. Kalau dibiarkan menjadi kebiasaan itu susah, maka dicegah dari awal. Udahlah, jangan menghadap, jangan sholat menghadap kubur. Ada hadis ini pun masih orang tuh gemar itu selera membuat kuburan di depan masjid. Coba kalau nggak ada keyakinan mungkin nggak? Kalau nggak ada keyakinan lain itu Pasti ada. pasti kan ada. Pasti ada. Yang lain enggak, orang lain sholat di tempat lain, tapi orang ini mesti di depan itu. Alasannya macam-macam, supaya tiap hari bisa mendengar adzan, supaya mendengar imam sholat, kan kebaca Quran terus kan. Kalau nggak ada tujuannya, pasti ada tujuan. kalau menganggap itu lebih utama, nah itu udah masalah. Lebih utama. Ini bagus antisipatif ya. Karena sebelum Nabi itu kan orang menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah segala macam itu. Wajar aja ada Nabi begini, jangan sholat menghadap kubur supaya orang tidak mensucikan atau menganggap sakral kubur itu. Di kemudian hari antisipatif, meskipun sekarang kita enggak antisipatif, orang enggak ada ini aja orang pada. Wala tajlisu, ini adabnya, wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kamu duduk-duduk di atasnya. Janganlah kamu duduk-duduk di atasnya. Kalau menurut akal kan udah jadi tulang belulang, udah tahun lalu, 2 tahun lalu meninggal, masa nggak boleh tuh duduk di atas kubur? Sebenarnya ada pesan moral yang tinggi di sini itu, bahwa nilai manusia itu mulia, harus dimuliakan. Jangankan sudah masih hidup, sudah mati pun harus tetap menunjukkan sikap menghormati kepada manusia itu, meskipun kepada jasanya yang sudah hancur. Duduk di atas kuburan itu kan perlambang menduduki, itu kan nggak sopan ya istilahnya, itu nggak sopan. Tapi pesan moralnya itu tuh. Pesan moralnya adalah pahami bahwa harga martabat manusia itu tinggi, mulia. Makanya kan ada hadis sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menyakiti seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Walaqad karomna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam. Sampai jenazah datang aja harus berdiri, itu memuliakan, menghormati. Sampai ada jenazah Yahudi bahkan ya, sampai ditanya, kenapa? Kan itu orang Yahudi. Jawab Rasulullah, Pak. Apa dia bukan wong? Apa dia bukan orang? Dia juga orang. Ini pesan moralnya itu. Jadi apalagi selagi hidup, sudah mati, sudah jadi tulang belulang aja masih ada isyarat
manusia itu harus dimuliakan. Ini pendidikan yang bagus ini. Hadis ini ya, la tusallu ilal kubur. Di satu sisi janganlah kamu sholat menghadap kubur untuk mensakralkan, supaya tidak sampai mensucikan, mensakralkan. Supaya jangan menganggap lebih utama. Yang kedua, tapi ada di sisi lain wala tajlisu alaiha, dan jangan duduk-duduk di atasnya. Satu kalimat. Apalagi kencing di situ. Tuh. Wa an Abi Sa'idin. Wa an Abi Sa'idin. Iya, dari Abi Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa ahadukumul masjida. Idza jaa ahadukumul masjida. Iya. Idza apabila ya jaa itu fi'il madhi, jaa mabniun ala fathin. Ahadu fa'il, ahadu kum mudhafun ilaih, ahadukum. Al masjida maf'ulun bihi mansubun walau mutanasbi fathatun zahiratun fa'irihi. Itu kalimat normal aja. Apabila jaa telah datang, apabila datang ahadukum seseorang di antara kamu. Apabila salah seorang datang. Nah, idza itu menjadikan jaa itu yang bentuknya madhi mempunyai mana jadi mudhari. Karena ada idza. Apabila kamu mendatangi kubur, kan belum. Bukan apabila kamu sudah mendatangi kubur. Ada idza. Sama dengan idza kuntum ila sholati. Kuntum itu kan fi'il madhi. Kana yakunu kun. Apabila kamu telah mendirikan sholat kan? Tapi pakai idza jadi tidak ada telah lagi. Jadi hendak, jadi akan, jadi madhi, jadi mudhari. Karena ada idza. Apabila kamu hendak mendirikan sholat, bukan apabila kamu sudah mendirikan sholat. Nah, itu pengaruh idza terhadap fi'il madhi itu. Menjadi bermakna, tetap aja amalnya madinya tetap madi, jaa mabniun. Cuman bermakna mudhari. Karena ada idza. Idza itu keterangan waktu ya, idza. Dzarab ya, idza apabila jaa telah datang ahadukum seorang di antara kamu al masjid, atau di sini mendatangi ya. Mendatangi masjid. Fal yang dur, hendaklah kamu melihat-lihat. Fal yang dur, hendaklah kamu melihat-lihat. Fa in ro'a, maka jika melihat fina laihi, di dalam sandalnya ada kotoran, ada najis ya, ada najis, au qadaron, atau semacam kotoran, au qadaron atau semacam kotoran, fal yamsahu, hendaklah ia membasuhnya, hendaklah ia mencucinya, wal yusallu fihima, dan hendaklah sholat dengan menggunakan sandal itu. Sholat pakai sandal itu ini disyariatkan. Nah, ini buat saya nih menarik, ayat hadis ini dihubungkan dengan hadis puasalah dengan melihat bulan. Dibandingkan, kita membandingkan. Buat saya hadis ini menarik. Idza apabila jaa telah datang ahadukum seseorang di antara kamu al masjidah, ke masjid. Ini menunjukkan masjid di zaman dulu nggak karpet begini, nggak ada keramik begini, tapi memang pasir aja Pak. Karena pasir maka pakai sendal. Gitu. Kalau sekarang ada orang sholat pakai sendal itu dianggap sesat itu. Pasti itu. Padahal hadisnya kan jelas itu sahih. Riwayat Abu Daud disahihkan oleh Hujaimah. Dan memang ulama ya tidak ada satupun yang membantah sholat pakai sandal itu kan boleh, karena nggak biasa aja. Fal yang dur, hendaklah melihat-lihat, fa in ro'a, maka jika ro'a dia melihat, finalihi ada kotoran, di finalihi di dalam kedua sandalnya, dia dalam sepasang sandalnya, finalaih ya, na'laih dalam sepasang sandalnya itu ada najis,
au qadaron atau semacam najis. Ada itu berak lah, tai gitu. Najis ya, au qadaron atau semacam kotoran. Fal yamsahu, hendaklah dia menggosoknya atau membasuhnya, itu sama. Fal yamsahu, hendaklah dia menggosok-gosokkannya. Secara harfiah masaha itu mengusap. Masaha kan mengusap. Di sini menggosokkan juga menggunakan kata masaha. Hendaklah dia menggosok-gosokkannya ke pasir maksudnya ya. Wal yusolli fihima, dan hendaklah dia sholat dengan menggunakan sandal itu. Fihima itu kembali ke sandal, dengan menggunakan sandal naklai. Karena naklai itu kan dua sepasang, maka menggunakan fihima. Karena itu mu'anas. Ini hadisnya sahih, ada. Kenapa anda nggak pakai sandal sholatnya sekarang? Jadi memang ada beberapa hadis yang sahih yang tidak harus dilakukan sekarang. Kayak gini, ini nggak, meskipun sahih hadis ini, apa sekarang harus dilakukan? Nggak harus, karena keadaannya sudah berbeda. Nah, sama kalau buat saya sih, puasalah kamu dengan melihat bulan, puasalah kamu dengan melihat bulan. Itu dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, kami adalah kaum yang ummi. Dihubungkan dengan kami adalah kaum yang ummi. Lalu ada perintah puasalah dengan melihat bulan. Sumu liru'yati. Kalau mendung fa'in gumma, ada dua ujungnya tuh. Fakdurhu, kira-kirakanlah. Atau fa'in wa'in gumma, maka genapkanlah. Maka genapkanlah sa'bannya 30. Genapkanlah. Ini Rasulullah melihat bulan itu dihubungkan dengan posisi beliau yang ummi. Ya, orang yang ummi, bangsa yang ummi, menentukan bulannya ya dengan melihat mata telanjang. Hanya itu yang ada saat itu. Saat itu. Kalau tidak memakai hadis itu kan sama dengan kita nggak memakai hadis sandal ini nih. Ini sholat nggak pakai sandal, apa nggak melanggar hadis ini? Oh kan sakral, ini ada hadisnya nih, pakai sandal nih. Kita harus pakai sandal nih. Ini sakral, apa begitu? Kita nggak ngamalin hadis ini sekarang ini. Jadi buat saya, kalau puasa tidak melihat bulan juga nggak apa-apa. Tapi melihatnya dengan cara yang lain. Yaitu dengan akal, melihat dengan akal. Tapi apa nggak ada yang nonton ini. Bukan hadis ini aja, banyak hadis-hadis yang sahih tapi tidak mesti dilaksanakan. Tidak mesti dilaksanakan karena keadaan yang sudah berubah, jauh berbeda. Tapi itu sisi lainnya. Sekarang itu aja. Idza jaa ahadukum. Jadi kalau ada orang sholat pakai sandal di luar negeri, nanti suatu saat jangan heran pakai sepatu segala macam itu. Memang ada kok hadisnya sahih. Kitabnya juga kitab sunnah nih, Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya ya, bahwa kalau ada kotoran di sandal itu cukup digosokkan ke tanah itu. Digosok-gosokkan ke tanah itu. Tapi itu kalau nggak ada cara yang lain. Ya kalau ada sandal airnya banyak segala macam ya cuci pakai itu lah, Mas. Digosok-gosokkan doang. Nah, ini kan harus ngelihat zaman dulu di Arab susah air. Nah, andai kan digosok-gosokkan juga cukup. Tapi kalau lebih digosok-gosokkan iya, tapi dicuci kan lebih bagus. Idza wati'a ahadukum al-adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turabu.
Iya, idza wati'a apabila menginjak. Idza apabila wati'a menginjak. Wati'a fi'il madi. Ahadukum kayak tadi sama. Seseorang di antara kamu fa'ilnya ahadukum. Al adza maf'ulun bihi. Apabila seseorang kamu di antara kamu menginjak al adza kotoran. Menginjak kotoran. Maksudnya kotoran orang, kotoran apa? Bihuffaihi dengan kedua sepatunya. Bihuffaihi dengan kedua sepatunya. Fatuhuruhuma maka membersihkan keduanya itu at-turab dengan tanah. Fatuhuruhuma maka membersihkan keduanya at-turab dengan tanah, yaitu digosokkan. Hadis ini menjelaskan atau menambah kuat hadis yang tadi pertama, yang sebelumnya. Kalau kamu melihat di sendal itu ada kotoran atau semacam najis atau semacam kotoran, maka gosokkanlah kepada tanah dan sholat dengan menggunakan itu. Ini simple sih. Tapi orang sekarang akan mengatakan jorok itu. Masa begitu. Jadi berbeda. Zaman sekarang mau dipakai ini kasihan kan melihatnya. Oh, zaman sekarang udah serba ngenclang-ngencling gitu, macam keramik bersih segala macam, sandal bisa ditaruh di sana. Dengan dalil kita mengambil teks hadis. Nih hadisnya ada nih. Giliran hadis teks ini nggak diikutin, tapi giliran tadi melihat bulan harus ya. Nggak tahu kepentingan apa nggak tahu. Allah. Alasannya hanya satu, ubudiyah. Nah ini juga ubudiyah nih kan. Kemudian berikut 235 ya. Wa an Muawiyah binil Hakam radhiyallahu anhu qala. Wa an Muawiyah binil Hakam radhiyallahu anhu qala. Jadi Muawiyah bukan bin Abi Sufyan, ini bin Hakam ya. An Muawiyah binil Hakam ya, Ibnil Hakam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi bab tempat sama tempat sholat ya. Sekarang udah masuk. Ini hadis tuh kayak gini, ini bukan kitab fikih, tapi kitab hadis. Tahu-tahu pindah aja ke bab ini. Tapi masih bab syarat sholat. Tadi bab tempat ya, bab suci tempat, sandal gitu, pakaian dan tempat itu. Digabungin. Ulama menyusun. Nah, dari hadis disusun itu namanya ke fikih. Dari hadis ini lalu disusunlah ilmu fikih, syarat sholat 1, 2, 3, 4 gitu. Dirinci. Nah, rakyat itu hanya memahami, menelan atau menggunakan yang sudah dibuat ulama itu. Kalau langsung dari hadis ini kan susah. Ya, bingung juga tapi kalau sudah dimasak sama ulama dalam ilmu fikih menjadi nyaman mengamalkannya, menjadi enak. Ya kalau orang belajar langsung ke hadis tanpa fikih, tanpa ulama, sama dengan memakan ikan mentah, kan belum dimasak. Tapi kalau orang sudah menggunakan ibadah dengan menggunakan fasilitas fikih ulama, itu sudah sama dengan memakan di warung Padang atau memakan ikan kaleng udah jadi kan tinggal makan aja gitu. Tapi prosesnya nggak tahu. Ulama itu seperti pemasak, bahan mentahnya Quran dan Sunnah. Dimasak oleh ulama jadilah ilmu fikih, tinggal praktekin aja. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna hadhihi salata yasluhu fiha syai'un min kalamin nas.
Innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Ini mah udah masuk berbicara salat gak boleh ngomong. Udah masuk ke situ ini. Inna hadhihi shalah, sesungguhnya ini salat. Sesungguhnya salat ini atau ini salat la yasluhu, tidak pantas, la yasluhu, tidak pantas pihak di dalamnya, di dalam salat itu syai'un min kalamillah, sesuatu dari perkataan manusia. Jadi sesungguhnya di dalam salat, inna hadhihi shalah, sesungguhnya di dalam salat ini la yasluh, tidak pantas, tidak patut fiha di dalamnya syai'un, sesuatu min kalabin nas, dari ucapan orang, ucapan manusia. Maksudnya salat gak boleh ngomong. Di zaman Nabi ada orang yang salat ngomong, tapi langsung lalu ditegur, turun ayat nanti ya di bawahnya. Innama huwa, sesungguhnya salat itu, innama huwa, sesungguhnya salat itu hanyalah, innama huwa, sesungguhnya salat itu adalah atau hanyalah at-tasbih, tasbih, wa takbir, takbir, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Gitu. Innama huwa, sesungguhnya salat itu adalah at-tasbih, tasbih, takbir, wa qiraatul Qur'an. Muslim. Wa an Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam ya. Annahu qala, in kunna lanatakallamu fis salati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lanatakallamu fis salati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazalat gimana? Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih. Hatta nazalat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat, dibaca yang salawati, yang keduanya wassolatil wusta. Yang pertama salawat ya, salawat, hafidhu ala salawati wassolatil wusta. In kunna lanatakallamu, kami dahulu berbicara. Kami benar-benar di sini ya. Kami benar-benar berbicara gitu di sini. In kunna lanatakallamu, kami benar-benar berbicara fi salat, di dalam salat, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahdun itu masa ya, zaman, waktu. In kunna lanatakallam, dulu atau kami benar-benar berbicara. Sesungguhnya kami benar-benar berbicara. Kami benar-benar berbicara fi sholat, dalam sholat, ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikalamu ahaduna, yukallimu ahaduna, seseorang di antara kami, ahaduna itu seseorang di antara kami, yukallimu berbicara, yukallimu berbicara, ahaduna seseorang di antara kami, sohibahu kepada temannya, bihajatihi tentang urusan dunia. Ngobrol, siapa lagi sholat ngobrol tentang urusan dunia. Ini belum turun ayat. Yukallimu, dia berbicara, ahaduna, yukallimu berbicara, ahaduna seseorang dia, yukallimu dia berbicara, ahadana di sini ya, ahaduna, kepada seseorang di antara kami ya. Itu fa'il. Yukallimu berbicara, ahaduna seseorang di antara kami, sahibahu kepada temannya, bihajati tentang urusan
dunia, bihajati tentang kebutuhan-kebutuhan hidupnya lah. Hatta nazalat sampai turun ayat. Nah, berarti hadis ini menjadi asbabun nuzul tentang turunnya ayat hafidhu. Peliharalah oleh kalian, jagalah oleh kalian. Peliharalah atau jagalah oleh kalian ala sholawati, solat itu segala macam solat. Jagalah oleh kalian segala macam solat. Dan wassolatil wusta, dan solat wusta. Solat wusta ada dua macam, ada dua pendapat yang populer itu, yaitu solat asar dan ada yang menyebut solat subuh. Solat asar atau solat subuh. Tapi yang paling banyak asar, solat asar. Salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu lillah karena Allah qanitin. Di sini enggak ada ya? Qanitin ada. Ada sampai qanitin. Wa qumu lillahi qanitin, dengan penuh ketundukannya. Kemudian dari situ fa umirna, lalu kami diperintah. Fa umirna, lalu kami diperintah. Setelah ayat ini turun, lalu Rasulullah memerintah gitu ya. Fa umirna, lalu kami diperintah. Fa umirna bisyukut, agar diem. Bisyukut, agar diem. Wa nuhina, dan kami dilarang. Nuhina, kami dilarang anil kalam, bercakap-cakap. Anil kalam, bercakap-cakap. Maka dari sini lahirlah definisi sholat di antaranya. As-shalah, sholat adalah aqwalun wa af'alun. Sholat adalah ucapan mahsusatun, aqwalun wa af'alun mahsusatun, ucapan-ucapan khusus dan perbuatan-perbuatan khusus. Yang dimaksud perkataan khusus adalah perkataan yang di dalam sholat, yaitu baca Quran, tasbih, takbir, tahmid, takbir. Yang disebut perbuatan khusus adalah berdiri, ruku, mengangkat tangan, sujud. Itu perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi salat disepakati oleh semuanya. Aqwalun wa af'alun mahsusatun, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi dilarang berbicara. Terakhir wa an Abi Hurairah qala radhiyallahu udah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Kalau dalam Muslim ada kalimat tambahan fis shalah. Nah ya. Jadi bicara yang dibolehkan itu sebatas ini. Selain perbuatan salat itu kalau dipentingkan, kalau diperlukan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbih, membaca tasbih lirrijal, bagi laki-laki. Maksudnya itu memberitahu imam yang salah itu dengan menggunakan tasbih di sini. Tapi pendek aja ya, at-tasbih lirrijal. Membaca tasbih lirrijal untuk membetulkan imam laki-laki yang salah. Tapi wa tasfiq, dan bertepuk tangan lin nisa, bagi perempuan fis shalah, di dalam salat. Itu jadi memberitahu imam yang salah itu syahadat, kesalahan gerakan, ya, kesalahan gerakan bukan kesalahan imam, bukan kesalahan baca. Kesalahan baca mah dibetulin aja langsung. At-tasbih lirrijal, membaca subhanallah bagi laki-laki, wat tasfiq, dan bertepuk tangan lin nisa, bagi perempuan.
Ya, tepuk tangan bukan kayak tepuk tangan pramuka. Pok 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 pok. Fis sholat, di dalam sholat. Dah, cukup sampai sini ya, tandain. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.